Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul adzim wa sadaq habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Musibah, almarhum Bapak Nindi Soherman bin Munir, ya, yang pada malam hari ini kita diundang oleh keluarga besar beliau, disuruh datang, diminta dong datang untuk ikut mendoakan almarhum yang sudah 3 hari lalu, ya, meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum kuburnya di raudhah min riyadil jannah dan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan anak istrinya yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang menyaksikan peristiwa ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus senantiasa kita menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati Ketua RW 012, mungkin juga PRT-nya ini. Ini adanya RT tua ini, RT mudanya belum diwakilin nggak ya? Wakilin. Ya bisa begitu diwakilin. Dan juga para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga orang-orang tua kami, insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Almarhum Bapak Lili Soherman ini sudah lama, ya, kita mengenal beliau, almarhum, dan juga mungkin sudah banyak anak-anak didiknya, termasuk juga anak saya sebetulnya. Anak saya juga diajar, atau karena beliau mengajar di sekolah kami, di madrasah kami, maka termasuk dari anak saya adalah murid beliau, ya. Bahkan saya pernah mengantarkan ke rumah ini karena untuk les matematik, ya, di kelas 6 itu. Di kelas 6 saya pernah antarkan ke sini karena memang saya nggak bisa matematik, maka saya harus datang kepada orang yang bisa matematik, dan saya pernah mengantarkan ke sini untuk les matematik persiapan ujian kelas 6 SD. Nah, alhamdulillah karena itu maka beliau kita saksikan, kita yang hadir di sini, ya, menyaksikan bahwasanya beliau meninggalkan asar, ya, meninggalkan bekas atau jejak-jejak yang baik. Mungkin sudah banyak anak didiknya yang sekarang mungkin sudah melanjutkan ke pesantren, juga mungkin sudah menjadi, ya, mungkin sudah ada yang menjadi guru juga. Nah, itu guru. Nah, itu asar beliau, ya. Karena kita kan diminta untuk meninggalkan asar yang baik, begitu ya Bang Motor, ya. Tadi surah Yasin yang kita baca itu di awal-awal suratnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi Imam Mubin. Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang yang sudah mati, kan gitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu, dan juga kami juga yang menulis ma qaddamu, apa yang sudah mereka lakukan, wa atharahum, nah itu asar, dan juga jejak kebaikannya. Bekas-bekas ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Karena itu maka kita diminta untuk memperbanyak jejak-jejak kebaikan kita di dunia ini. Karena ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja. Makanya mumpung kita masih diberikan, maka tadi saya katakan
Kalau yang sudah meninggal, maka yang dibutuhkan adalah doa terutama dari anak dan cucunya. Kalau yang maka ketika kita mendengar orang yang meninggal, itu manfaatnya adalah untuk kita yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal sudah selesai urusannya kan gitu. Ini sering sekali saya sampaikan. Kalau yang sudah meninggal selesai urusannya di dunia. Sudah selesai karena dia tidak akan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di dunia karena tidak ada. Udah tutup buku. Yang diminta adalah apa? Doa. Dari siapa? Anak cucu, kerabat, teman-temannya, murid-muridnya kan. Seperti kita datang sekarang ini. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini sekarang yang masih hidup. Madong yang masih hidup. Kita ya, kawin gitu ya. Kita yang masih hidup ini. Kenapa kita yang masih hidup? Karena kita masih melakukan perbuatan, kita masih berbuat, masih berbicara, masih ngomong, masih melangkah. Nah, tinggal pertanyaannya adalah yang kita tinggalkan nanti itu apa? Asar kita di dunia itu apa? Apakah asar keburukan atau asar kebaikan? Apakah jejak keburukan atau jejak kebaikan? Yang nanti kebaikan itu saja akan mempunyai manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia nama kita kan disebut oleh kan, Masa Allah kan gitu. Dulu almarhum ini pernah mengajar anak saya kan luar biasa. Madong ini mungkin pernah hafal. Berkawin. Kan gitu. Tapi nanti juga di akhirat atau di alam kubur juga berfungsi buat kita karena itu amal kebaikan kita kan gitu. Jadi manfaatnya dunia dan juga akhirat. Begitu juga sebaliknya, kalau asar berjejak yang ditinggalkan keburukan, ya maka nanti itu keburukan di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, yang dia udah meninggal. Order tuh si daging. Bisa gitu. Ada nggak gitu, Pak RT? Ada. Lebahan yang kata Pak RT kayak gitu. Enggak sedikit. Banyak orang yang justru ketika ada orang meninggal dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia merasa terbebas dari keburukan orang tersebut. Ya kayak gitu. Itu di dunia sudah seperti itu. Gimana di alam kubur? Tanya sendiri. Kayak gitu. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dalam surah Yasin kita baca yang tadi kita baca itu, jadi kita diminta untuk meninggalkan asar kebaikan sekecil apapun itu, perbanyak asar itu, bekas itu, perbanyak jejak kebaikan kita itu. Kan nanti akan mempunyai manfaat kita di dunia dan juga di akhirat. Karena itu maka ketika kita mendengar ada orang yang meninggal, itu adalah pelajaran buat kita. Karena itu maka kita hafal betul hadisnya. Setiap kali ada orang meninggal pasti hadis ini dibaca. Ada ingat hadisnya? Apa? Bil mauti wah itu. Ini hafal banget kita itu. Hafal banget kita. Kapa bil mauti wa itu. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Itu kita sampai kadang-kadang mendengar hadis itu kan udah keseringan, akhirnya cuek udah. Cuek kita. Karena cuek kenapa? Karena nggak ngerti artinya kayaknya mah. Jadi cukup kematian ini sebagai pelajaran, maka pelajaran buat kita, bukan untuk yang mati. Bukan buat yang mati, tinggal kita doakan. Nah, tinggal kita pelajaran buat kita itu. Kenapa buat kita? Karena kita masih hidup, masih terus berjalan kita itu. Makanya sebagai pelajaran buat kita, apa pelajarannya yang kita ambil? Bahwa kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir atau ketika kita sudah sakaratul maut menyesal dengan kehidupan kita di dunia. Jadi ingin kembali lagi ke dunia. Coba kalau kita sholat Jumat ini, bagi yang sholat Jumatnya betul-betul memperhatikan gitu ya. Biasanya imam itu selalu membaca surat akhir surah Al-Munafikun. Surah Al-Jum'ah akhirnya diambil, kemudian surah Al-Munafikun juga diambil akhirnya. Kalau kita dengarkan, kalau sholat Jumatnya belum sholat Jumat sih, kadang-kadang sholat Jumat aja di pinggir, di pojok lagi. Apalagi sekarang, alasannya ada aja. Kenapa nggak mau ke masjid? Takut corona katanya. Kopet sama corona. Sekarang mau corona. Gak mau Allah. Tadi saya dari Cibitung, kemarin ada kiai yang mau begini, karena ada pengajian di Cibitung. Saya juga kaget kiai itu. Mudah-mudahan COVID sekarang itu udah kena corona. Oh gitu kiai? Waduh, iya. Biar si COVID yang kena corona. Saya kaget. Biar COVID-nya kena corona.
Biar kopi kena corona, jadi kopi yang sakit tuh bukan kitanya. Itu, iya itu. Saya kalau iya ada aja. Karena kenapa karena? Karena sekarang manusia pada takut katanya. Ke masjid takut. Sekarang semakin ada alasannya. Kenapa nggak masuk ke masjid? Di pinggir aja. Takut sama corona. Kayak gitu sekarang. Emang udah biasa di pinggir lah gitu. Udah biasa di pinggir, di pojok, biar kita sama itu langsung.